Baru-baru ini, BPS beri statement soal berita ini. Tapi faktanya, ini berita palsu. Ironisnya, upah pekerja saat ini justru jauh lebih rendah dari berita hoax tadi. Kenapa bisa begitu? Upah pekerja di Indonesia memang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tapi nilainya masih jauh dari harapan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Rata-rata upah pekerja Indonesia per November 2025 tercatat hanya sekitar 3,3 juta rupiah per bulan. Besaran upah pun dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi upah yang mereka terima sebagai pekerja. Pekerja dengan latar pendidikan Diploma 4, S1 hingga S3 memperoleh upah tertinggi sebesar 4,63 juta rupiah. Sementara mereka yang latar pendidikan SD ke bawah menerima upah terendah sebesar 2,22 juta rupiah per bulan. Tak hanya jenjang pendidikan yang memengaruhi upah seseorang, kesenjangan gender juga terlihat jelas. Rata-rata upah pekerja laki-laki mencapai 3,6 juta rupiah, lebih tinggi dibanding perempuan yang senilai 2,8 juta rupiah per bulan. Kalau kita tengok ke tetangga, tepatnya Malaysia, angkanya langsung bikin mikir. Rata-rata pekerja di sana bisa bawa pulang sekitar 2.800 ringgit Malaysia per bulan, yang kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 12 juta rupiah. Gimana? Kelihatan kan gapnya secara nominal? Pekerja Malaysia bisa dapat hampir 4 kali lipat lebih tinggi dibanding pekerja Indonesia. Dengan rata-rata gaji 3,3 juta rupiah per bulan, cukup nggak sih buat hidup hari ini? Dan kira-kira berapa idealnya rata-rata gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nggak cukup. Kalau menurut aku nggak sih. Menurut aku inflasinya parah banget ya, jadi kayak nggak nutup dengan 3,3 itu. Jadi kayak tingkat kenaikan gaji itu nggak seimbang, lajunya itu nggak sesuai sama. Cukup sih kalau buat makan aja mah. Ya kalau menyeluruhnya kayak sepertinya kebutuhan sehari-hari, pakaian ataupun apalagi rumah gitu udah nggak cukup. Sekarang ya kalau dibuat sekarang aja minimal aja ya 4 aja tuh UMR aja udah 45 aja udah kenceng itu. Udah cukup banget. Kalau di Jakarta sih aku bilang di angka 8 mungkin baru cukup ya untuk single. Gaji ideal ya? Gaji ideal menurut saya sekarang itu antara 6 sampai 7 sih. Meski jumlah pekerja naik 1,90 juta orang dan sektor usaha pun kembali menyerap tenaga kerja, tapi kenaikan itu jadi kurang bermakna jika upah yang diterima masih rendah. Anish Trade Union Development Agency melihat persoalan ketenaga kerjaan di Indonesia bukan lagi soal ada atau tidaknya pekerjaan. PR besarnya justru ada di kualitas pekerjanya. Banyak pekerja belum punya skill yang cocok dengan kebutuhan industri modern saat ini. Hal ini juga diperparah oleh negara yang masih luput untuk berinvestasi besar di pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan skill pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sementara di sektor informal pun, upah pekerja masih rendah, tidak ada jaminan dan tanpa perlindungan. Selain itu, produktivitas yang masih rendah juga menjadi alasan kenapa upah pekerja Indonesia susah naik. Produktivitas itu ya cukup berkaitan tentunya dengan upah. Kalau upah mereka rendah, mereka tidak bisa bekerja karena mungkin saja kan. Karena saya lihat itu, banyak upah itu masih di bawah standar kehidupan layak. Misalnya Jakarta, upahnya itu kan 5 juta sekian. Tetapi kan standar kehidupan layaknya di atas 5 juta sekian. Jadi upah itu banyak di bawah standar kehidupan layak. Itu yang menyebabkan kemudian tentunya ya mereka dalam kehidupan yang sangat miskin. Nah, kekurangan macam-macam ya, jadi kurang gizi segala macam, itu menyebabkan ya daya tahan kerjanya lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Itu yang menyebabkan produktivitasnya rendah. Yang kemudian juga tentunya ada kaitan dengan pendidikan dan latar belakang keterampilan. Nah, sebagian besar tenaga kerja kita keterampilannya rendah, pendidikannya rendah. Itu yang menyebabkan produktivitasnya rendah. Dari semua faktor tersebut, pekerja Indonesia juga dibebankan dengan inflasi yang terus meningkat signifikan dalam setahun terakhir.
Pertumbuhan upah real yang tidak mampu mengejar inflasi mengakibatkan daya beli para pekerja terus tergerus. Dampak paling terasa terjadi di masyarakat kelas menengah perkotaan. Kemampuan belanja mereka melemah, sehingga bisnis pun ikut melambat. Upah pekerja rendah ini memaksa para pekerja untuk mencari kerja tambahan atau istilah umumnya side job. Survei Ekonomi Nasional dari BPS menyebut 26,68% pekerja Indonesia punya pekerjaan lebih dari satu, atau 1 dari 4 pekerja Indonesia harus cari kerja tambahan. Alasannya? Ya apalagi karena butuh tambahan uang untuk kehidupan sehari-hari. Belum selesai dengan persoalan upah yang rendah, pekerja di Indonesia juga harus bergelut dengan jam kerja yang panjang. Lebih dari 100 juta pekerja tercatat bekerja di atas 35 jam per minggu. Eits, itu belum ditambah dengan kerja tambahan yang rata-rata memakan waktu 4,5 jam per minggu. Namun, apakah lamanya jam kerja sejalan lurus dengan kesejahteraan? Sayangnya nggak begitu. Minimum itu umum sekali. Jadi sebenarnya harusnya upah itu kan mempertimbangkan pendidikan, tingkat keterampilan, pengalaman kerja. Nah itu kalau upah minimum kan tidak, hanya inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks. Nah pukul rata. Ini menurut hemat saya sebetulnya itu nggak adil. Harusnya kerja itu harusnya didasarkan kepada juga mendapatkan artinya penghargaan, pendidikannya harus dihargai, keterampilannya harus dihargai, pengalamannya harus diraih. Upah yang rendah dan jam kerja yang panjang berimplikasi pada banyak hal bagi para pekerja Indonesia. Dampak yang paling signifikan terasa adalah meningkatkan stres, merusak work-life balance, dan menggerus kesehatan fisik maupun mental. Niat hati ingin mencari tambahan uang biar makin sejahtera. Bukan sejahtera, malah yang didapat lelah berkepanjangan. Work-life balance itu menjadi hal penting karena mampu mencegah burnout serta meningkatkan kesehatan mental. Hal itu terbukti dari survei Jakpat yang menyatakan 92% Gen Z menganggap work-life balance itu penting banget untuk membagi batas privasi dan waktu kerja. Jam kerja yang panjang juga sangat memengaruhi kesehatan fisik pekerja. WHO dan ILO bilang bekerja lebih dari 55 jam per minggu berisiko tinggi mengalami penyakit jantung dan stroke. Data terbaru menunjukkan pasien jantung di Indonesia banyak berasal dari kelompok usia produktif, rentang usia 25 hingga 34 tahun, bahkan menjadi yang paling dominan dengan total sekitar 140.000 kasus. Kalau sudah sakit seperti itu, alhasil kinerja dan produktivitas pun akan menurun. Kemudian kan produktivitasnya rendah. Produktivitas rendah, kemudian industrinya juga tidak bisa berkembang dengan baik, otomatis dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah bergerak dari 5,2, 5,1, turun lagi, naik lagi begitu. Karena produktivitasnya rendah. Laporan World Bank Indonesia Economic Prospects Desember 2025 bilang, meski ekonomi Indonesia tumbuh 5%, tetapi upah yang ada tidak bisa melawan lajunya inflasi. Bahkan di kelas menengah, upah real turun rata-rata 1,1% per tahun sepanjang 2018 hingga 2024. Artinya daya beli terus menyusut meski ekonomi tampak stabil. Tekanan pendapatan ini bikin belanja rumah tangga semakin ngerem dan kelas menengah menjadi semakin was-was soal masa depan. Sementara itu, pekerja di level menengah yang semakin langka membuat banyak anak muda akhirnya masuk ke sektor informal dengan upah pas-pasan. Apalagi kita kalau berpegang kepada katakan pembukaan Undang-Undang Indonesia, tugas negara kan adalah memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Jadi ya salah satu variabel yang sangat penting itu adalah upah. Mana mungkin orang bisa sejahtera kalau upahnya rendah? Tidak mungkin kan? Maka harusnya pemerintah membuat semacam sistem pengupahan nasional yang sudah memasukkan segala macam unsur di dalam sistem pengupahan. Upah rendah bukan cuma soal angka, tapi juga soal martabat dan kualitas hidup jutaan pekerja. Percuma ekonomi disebut tumbuh kalau banyak yang masih kerja keras tapi tetap hidup pas-pasan. Kalau struktur kerja dan standar upah layak tak dibenahi, kesejahteraan hanya jadi angka di laporan, bukan realita. Menurutmu, apakah upah yang kamu dapatkan sudah layak? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.